Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari bab 3 teks cerpen untuk KD 3.6 struktur dan bahasa cerpen. Pada pertemuan yang telah lalu, saya sudah menyampaikan file materi struktur dan bahasa cerpen. Sudah kalian bacakan? Baik anak-anak, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 62. Di situ sudah tertulis di buku paket kalian struktur cerpen sama dengan yang ada di PowerPoint atau layar video ini, di mana struktur cerpen terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, 3 komplikasi, dan 4 resolusi. Yang pertama, orientasi. Dulu di kelas 7 kalian mengikuti MOS, masa orientasi siswa. Orientasi adalah pengenalan. Jadi pada bagian orientasi cerpen dikenalkan peristiwa, kemudian gambaran visual latar, waktu kisah, dan pengenalan karakter dari tokoh yang akan menuju arah komplikasi. Pada bagian ini biasanya penulis menceritakan bagaimana situasi yang sedang terjadi, memperkenalkan tokoh dan informasi umum lainnya. Seperti yang biasa kalian baca, mungkin membaca dongeng, biasanya di awal kalimat atau awal cerita, penulis menulis, pada zaman dahulu di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci dan siput, misalnya seperti itu. Jadi dikenalkan latar tempatnya adalah di sebuah hutan, latar waktunya pada zaman dahulu, dan pengenalan tokohnya ada tokoh kancil dan siput. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini berisi peristiwa atau kejadian-kejadian di mana kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Jadi ada beberapa peristiwa yang menuju komplikasi atau masalah. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga namanya komplikasi atau masalah. Kalau kalian pernah mendengar orang yang sakit komplikasi, berarti di situ ada masalah. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi atau penyelesaian masalah. Misalnya bahwa si tokoh ternyata meskipun pintar, dia memiliki kendala dalam belajar. Misalnya ada cerita seperti itu. Jadi sudah ada mulai muncul masalah. Kalau dalam cerita pohon keramat, di situ komplikasinya terjadi ketika Gunung Beser berubah menjadi kawasan industri atau pembangunan di Gunung Beser yang merajalela atau tidak terkontrol. Itu masalah yang terjadi pada cerita cerpen pohon keramat. Kemudian bagian yang terakhir namanya resolusi atau penyelesaian atau akhir cerita. Solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai agar berhasil. Atau di sini ditampilkan bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Contoh penyelesaian masalah atau resolusi pada cerpen pohon keramat adalah ketika terjadi bencana musibah melanda kampung atau terjadi banjir dan kekeringan di kampung tersebut. Jadi akhir cerita itu tidak harus selalu bagus ya, bisa juga berakhir sad ending atau berakhir akhir buruk. Tidak harus happy ending atau berakhir baik. Gitu anak-anak untuk struktur cerpen. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita bahasa cerpen. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 77. Di situ disebutkan ada 6 ciri bahasa cerpen. Yang pertama, menggunakan sudut pandang pencerita
tokoh, ini maksudnya ya, sebagai ciri kebahasaan cerpen. Tokoh dalam cerita bisa menampilkan sudut pandang orang pertama, itu bisa aku, saya kalau tunggal, kalau jamak kami atau kita. Atau bisa juga menggunakan sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga itu dia, ia, mereka, atau menggunakan nama orang. Kemudian yang kedua, menggunakan dialog atau percakapan, karena dalam cerita ini terdiri beberapa tokoh yang saling berinteraksi atau bercakap-cakap, ditandai dengan adanya dialog. Kemudian yang ketiga, ada kata benda khusus. Kata benda khusus ini digunakan agar bermakna kuat atau bermakna khusus. Misalnya menggunakan kata pohon diganti dengan kata beringin atau trembesi. Itu adalah contoh penggunaan kata benda khusus. Kemudian yang keempat, menggunakan uraian deskriptif yang rinci. Di kelas 7 kalian pernah belajar teks deskripsi ya. Itu adalah menggambarkan, menampilkan benda atau objek. Misalnya baunya seperti melati, misalnya itu ya, indera penciuman kita. Kemudian apa yang bisa didengar, misalnya ada suara burung berkicau, itu menggunakan indera telinga kita, pendengaran kita. Kemudian seperti apa rasanya, itu pengecapan, misalnya semanis gula, itu indera lidah kita. Itu adalah uraian deskriptif secara rinci. Kemudian yang kelima, menggunakan majas. Menggunakan majas ini akan saya sampaikan pada slide berikutnya ya, penjelasan secara rincinya. Majas itu gaya bahasa. Kemudian yang keenam, menggunakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Itu ditulis dalam sebuah cerpen, misalnya ada pertanyaan, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Itu kan pertanyaan di dalam cerpen yang tidak perlu dijawab. Itu tujuannya untuk melibatkan pembaca terlibat dalam cerpen tersebut. Nah, ini adalah majas, salah satu ciri penggunaan bahasa pada cerpen. Ada banyak sekali jenis majas ya, tapi dalam cerpen yang paling sering digunakan ada 3, majas simile, metafora, dan personifikasi. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif atau kias, jadi bermakna kias, bukan makna sesungguhnya, bisa jadi seperti itu. Paling tidak ada 3 jenis majas yang sering digunakan dalam menulis cerpen. Yang pertama adalah simile, itu adalah majas perbandingan langsung. Jadi sebuah objek dibandingkan dengan objek yang lain. Ini biasanya menggunakan kata-kata perbandingan, misalnya ada kata seperti, umpama, bak, laksana, gitu ya. Contoh kalimatnya, misalnya dia terbang bagai batu lepas dari katapel. Itu misalnya ada seekor burung pipit yang terbang, dia terbang bagai batu lepas dari katapel. Atau misalnya ada seorang wanita yang cantik sekali, diumpamakan cantiknya bak rembulan. Pengumpamaan kecantikan dengan rembulan yang bersinar. Kemudian yang kedua ada majas metafora. Majas metafora ini perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Contohnya, dia memiliki hati batu, ini karena keras kepala, hatinya seperti batu. Kemudian misalnya ayah bekerja membanting tulang, saking kerasnya bekerja diumpamakan atau dibandingkan seperti tulang yang dibanting, saking kerasnya bekerja. Kemudian yang ketiga ada majas personifikasi. Ini majas benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Contohnya kerikil di jalan tampak pucat sedih, gitu ya. Kemudian ada kalimat pohon kelapa menari-nari tertiup angin. Yang menari-nari kan manusia atau makhluk hidup, tapi ini pohon kelapa yang tidak benda mati diumpamakan seperti benda hidup yang bisa bergerak-gerak atau menari-nari.
Itu anak-anak tentang majas sudah saya sampaikan materi pembelajaran kita hari ini. KD 3.6 struktur dan bahasa cerpen. Silahkan kalian baca lagi buku paket kalian atau bisa mencari sumber yang lain dari internet misalnya. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.